Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, Allah kembali kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kita, faqala al-musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin ila an qala a'dharu takhallufil ma'mum 'anil imam. A'dharu takhallufil ma'mumi 'anil imam. Udzur-udzur tertinggalnya makmum dari imam. A'dharu takhallufil ma'mum 'anil imam. Jadi syarat-syarat dalam salat berjamaah yang dulu udah kita bahas, di antaranya gak boleh seorang makmum tertinggal dari imam sampai 2 rukun fi'li. Sampai 2 rukun fi'li. Kalau tertinggal tanpa udzur 2 rukun fi'li, maka sholatnya batal. Jadi gambarannya begini, 2 rukun fi'li yang sempurna. Imamnya ruku, ini makmum masih berdiri. Imamnya i'tidal, ini makmum masih berdiri. Sekedar imam menurunkan kepala untuk mengarah kepada sujud, batal sholatnya. Ini kalau tertinggalnya tanpa ada udzur. Kalau tertinggalnya tanpa ada, seperti imam udah ruku, ini makmum masih menyibukkan membaca surah. Menyibukkan membaca surah. Seharusnya apa? Tinggalkan bacaan surah, langsung ruku bersama imam. Jelas ya? Nah, sekarang kita berbicara ada udzur. Kapan seorang makmum tertinggal dari imam sebabnya ada udzur. Jelas ya? Kalau nggak ada udzur, kalau sampai 2 rukun fi'li batal, kan begitu. Tapi kalau ada udzur, ini dimaafkan tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Ini pembahasan kita. Yuqdarul makmumu, dimaafkan itu makmum, diudzurkan itu makmum. Fitakhallufi an imamihi, tertinggal dari imamnya. Bisalasati arkanin tawilatin, dengan 3 rukun yang panjang. Fitis halat, di dalam 9 keadaan. Lagi-lagi diudzurkan, dimaafkan itu makmum tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Berarti kita mesti paham, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Dalam sholat ada rukun panjang, ada rukun. Kalau rukun pendek 2 aja. Apa itu 2? I'tidal sama duduk di antara 2 sujud. Itu ingetin, 2 ruknan qasirani, 2 rukun pendek. I'tidal sama duduk di antara 2 sujud. Nah, itu tadi itu. Jadi dimaafkan, ini makmum tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Alihkan nomor 1. Suratuha, gambarannya. Yata'akharul ma'mumu, tertinggal itu makmum, li'udrin minal a'dzar, sebab ada salah satu udzur. Kabud'il qira'ati, tentunya seperti lambat bacaan Fatihahnya si makmum. Bacanya lele. Li ajzin khalqiyyin, karena ketidakmampuan dari sananya. Leletnya bukan dikondisikan, bukan dileletin, dia bukan. Emang begitu modelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa cepat. Sedangkan imam cepat bacanya. Dan dia makmum yang muafid, makmum yang wajib baginya untuk menyempurnakan bacaan artinya bukan masbuk dia.
imamnya ruku, dia masih baca Fatihah di tengahnya. Fayudaru, maka diudurkan, dimaafkan li salasati arkanin tawilatin, ya, tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Apa rukun yang panjang? Wahia adalah ar-ruku, yang pertama ruku, wasujudul awal, yang kedua sujud yang pertama, yang ketiga wasujudul tsani, sujud yang kedua. Ruku, sujud pertama sama sujud kedua, itu rukun panjang. Yang rukun pendeknya dari itu. Apa rukun pendek? Tidak dari itu. Duduk di antara 2 sujud kagak di. Jelas maksud itu? Ya, dia akan lebih jelas lagi. Fala Buddha, jadi ini dalam 9 gambaran. Diudurkan, dimaafkan bagi si makmum tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang dalam 9 keadaan. Pada Buddha, maka harus ayyarka'a, ruku itu makmum qabla irtifa'il imam, sebelum mengangkatnya imam, min sujudihi tsani, dari sujudnya yang kedua. Untuk apa? Litasyahud, untuk tasyahud, au lil qiyam, atau untuk berdiri. Ya, kalau imamnya rakaat yang kedua, berarti bangkitnya dari sujud yang kedua untuk tasyahud. Paham tak? Kalau imamnya rakaat ketiga, bangkitnya dari sujud yang kedua untuk apa? Bangun keempat. Jadi si makmum di sini harus dia ruku sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Gambaran yang dicontohkan tadi apa? Makmum bacaan Fatihahnya leleh. Imam cepat nih. Imamnya hancur kali kebun. Pakai pekitis. Nggak pakai rem. Ruku, Allahu Akbar. Dia baru Ar-Rahmanir-Rahim. Imamnya sedangkan ini aja, dia bukan makmum masbuk. Paham tak? Makmum masbuk itu, ini kembali lagi, makmum terbagi 2, masbuk dan muafiq. Gampangnya begini, kalau muafiq itu makmum yang wajib baginya untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Kalau masbuk sedapat dia aja. Definisinya apa? Kalau masbuk, dia masuk ke dalam sholat, bacaan Fatihah dia nggak mencukupi bersama dirinya imam. Kalau mulai start dikit doang, Bismillahirrahmanirrahim, imam ruku, udah langsung ruku bersama imam. Tinggalkan Fatihah ditanggung sama imam. Tapi kalau muafiq, dia ya gambarannya masuknya bareng bersama imam. Jelas ya? Mencukupi padahal baginya untuk menyempurnakan bacaan Fatihah bersama dirinya imam. Cuma keadaan dia bacaan Fatihahnya lewat. Imamnya hancur dari kubur, ngekot. Ruku, dia baru Fatihah mulai dikit. Tidak. Nah, makmum yang seperti ini yang muafiq tadi, yang tertinggal sebab ada udzur karena lelet bacaannya, boleh dimaafkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Lanjutin lagi. Sebelum disambung dulu. Jadi baca Fatihah. Makmumnya imamnya tidak. Fatihah belum kelar, baca terus. Kemudian imamnya sujud yang pertama. Fatihah dia belum kelar, baca terus. Imamnya duduk di antara 2 sujud. Fatihah belum kelar, baca terus. Imamnya sujud yang kedua. Masih belum kelar Fatihahnya. Nah, lihat. Kalau dia belum kelar, fala budda ayyarka. Harus itu makmum untuk dia ruku
mengangkat ya, dia ruku, imam harus qabla tifa'il imam, sebelum imam mengangkat kepala dari sujud yang kedua untuk tasyahud atau idiyah. Fa illam yarkan, tentu kalau dia ruku harus Fatihahnya sempurna. Kalau dia gagal ruku karena Fatihahnya belum selesai, fa yajibu alaih, maka wajib atasnya, atas makmum. Yang pertama pilihan ayyanwiyal mufaragata, dia niat berpisah. Jelas ya? Kalau dia berpisah, udah dalam hati berpisah dari imam. Ya udah, nggak ada hubungan sama imam lagi. Sholatnya sendiri, tinggal terusin aja Fatihahnya udah nggak ada hubungan sama imam udah. Jelas ya? Au yutabi'al imam, atau pilihan yang kedua, kagak niat mufaraqah, dia belum kelar Fatihahnya, imam udah pengen mengangkat kepala dari sujud yang kedua. Ayyutabi'al imam, ia mengikuti kepada imam fima huwa fihi, keadaan imam di situ. Ambil, tinggalkan Fatihah, langsung turun bersama imam. Tapi yang nomor 2 dan nomor 1 itu keduanya, tafutuhu rakaatu, luput atasnya rakaat, nggak dapat dia. Wa ya'ti biha, dan ia mendatangi itu rakaat ba'da salamil imam, setelah salamnya berarti itu rakaat dia kagak dapat. Ya, yang langsung turun bersama imam. Tetap jamaah, cuma itu rakaat kagak dapat. Nanti tambahin lagi setelah salamnya imam. Jelas ya? Kalau yang pertama mah dia berpisah jelas sudah. Udah nggak ada hubungan lagi sama imam. Fa idza lam yanwi al-mufaraqata, apabila dia tidak niat mufaraqah, hanya berpisah. Wa lam yutabihu, dan juga tidak langsung mengikuti kepada keadaan imam. Ini kan waktunya belum kelar nih. Imam udah pengen ngangkat kepala dari sujud kedua. Dia kagak niat mufaraqah, juga kagak langsung mengikuti kepada keadaan imam. Batalat sholatuh, maka sholatnya batal. Jelas kan? Wa hadhil halat, dan ini keadaan-keadaan majmu'atun, terkumpul fi qauli ba'dihim, dalam ucapan sebagian ulama. Ada nazamnya 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini yang terakhir pelengkapannya. In syi'ta, kalau kamu ingin berkehendak, muqtad, secara benar, lilladzi syar'an udzir, yang diudurkan oleh syariat, hatta lahu, sehingga boleh baginya, salah satu arkanin, 3 rukun, uktifar, dimaafkan. Jadi kalau kamu ingin secara tepat, yang udzur dibenarkan oleh syar'i, boleh tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Nah, ini kalau bet-bet mari kasihkan saja. Nanti ada penjelasan di bawah. Man fi qira'atin li ajzi bati, yang pertama orang yang bacaan Fatihahnya lambat, li ajzihi, karena ketidakmampuan dia dari sononya begitu. Yang kedua, au syakka, orang yang ragu, al-gharab, ragu dia, gua udah baca Fatihah belum ya? Nah, imam udah ruku, bisa begitu? Bisa. Wa man laha nasi, yang ketiga orang yang lupa baca Fatihah. Ngomong dia, Allahu Akbar, guru baca Fatihah. Banyak begitu. Wadif, kemudian tambahkan kalimat kedua, wadif, tambahkan muafiqan li sunnatin adal, makmum yang muafiq tapi menyibukkan diri kepada yang sunnah. Memang muafiq, memang sunnah. Allahu Akbar imam, dia Allahu Akbar. Kan baca apa? Sunnah. Allahu Akbar kabira wa iftitah. Ini salat yang sirriyah. Wa ana minal muslimin. Baru kelar ya?
Imamnya Allahu Akbar ruku. Wah, kok belum baca Pak? Dia mau muafik. Nah, ini diusulkan juga wajib baginya menyempurnakan Fatihah. Wa man li saktatin intidharihi hasal. Di antara udurnya makmum menunggu berdiamnya imam, namanya saktatus shalah. Makmum kagak baca Fatihah, dengerin Fatihahnya imam. Ya, kita menunggu. Kan sunnah bagi imam habis Fatihah diam sejenak, betul, untuk memberikan kesempatan bagi si makmum membaca Fatihahnya sini. Wa man li saktatin intidharihi hasal. Orang yang menunggu tuh saktah diamnya imam memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Jadi didengar dulu Fatihah, walau balik amin. Ternyata imam langsung baca surah pendek lagi. Inna a'tainakal kautsar. Bahkan makmum dia. Dia baru mulai baca Fatihah. Tinggal gitu. Itu bagian utur juga. Wa man nama fi tasyahhud. Orang yang tidur waktu tasyahud. Pasal pertama rebahan dia. Enggak batal. Cuma duduknya merapatkan fathatul dubur. Nempel. Ngantuk berat ya. Terus ngojek kan capek dari pagi ke sore kan. Begadang lagi malamnya. Dia duduk. Dan kita tasyahud pertama rebahan dikit. Cuma ingat ya, lubang kemaluan belakang nempel sama tempat duduknya, itu tidur yang membatalkan duduk. Bangun dikit, didapati imam berruku. Allahu Akbar. Enggak batal itu. Enggak batal. Bangun. Kan dia wajib baca Fatihah. Baca. Nanti diundurkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun ya. Ini masih baiknya aja, nanti diterangkan satu-satu sini. Kemudian ikhtalafa alaihi takbiratul imam mandhabat. Ikhtalat bercampur takbiratul ihramnya imam ya secara pasti. Dia ini seperti orang a'ma di sini contohnya, atau fitul gelap. Dia menyangka imam takbir apa ini? Ternyata takbir ruku. Sebelumnya dia menyangka mungkin takbirnya itu adalah takbir bangun dari tasyahud misalnya. Ya karena dia a'ma, orang yang agak melihat. Boleh jamaah. Au fi dhulmah, dalam kegelapan. Au fi lampu tahu-tahunya. Suara doang dia. Bisa tergandurkan. Ternyata dia salah terka. Yang dia sangka takbir bangun, ternyata imam takbir ruku. Terang lampunya. Wah, ruku ya, kalau bangun salah. Ikhtilat namanya itu. Orang jauh itu ya. Wa kadzal ladzi yukammilu tasyahud. Begitu juga makmum yang menyempurnakan bacaan tasyahud ba'da imamin, setelah imam qama anhu, berdiri dari tasyahud, qasida, menuju kelengkapan aja. Jadi makmum di tasyahud pertama disempurnain sama dia, dikabir. Imam udah bangun. Sebaiknya kita ini makmum lagi baca tasyahud belum sempurna, imam bangun tinggalin diri bersama imam. Ambil, disempurnain. Kan banyak gitu ya? Imam bangun ternyata baca Fatihah cepat. Dia kelar tasyahud, dia mau bangun, imam udah Allahu Akbar. Nah, tinggalin juga. Udur juga baik. Sampai situ aja. Wal khulfu fi awakhiril masaili, dan yang belakang, nah nanti akan diterangkan dalam syarahnya, fi awakhiril masaili, di masalah-masalah yang terakhir itu muhakkabun, ditahqiq lagi, dikuatkan karena ada perbedaan pendapat. Wala takun bidahiri, janganlah kamu menjadi orang yang bimbang. Ini perlengkapan daripada mana. Sekarang kita bicara satu persatu. Syarhul adiyah, penjelasan bait-bait ayyuqdarul makmum, diudurkan, dimaafkan bagi si makmum anil imam, tertinggal dari imam,
bisalasati arkanin tawilah, dengan tertinggal 3 rukun yang panjang, fi istihalat, dalam 9 keadaan. Wahia adalah yang pertama, man fi qira'atin li ajzihi bati. Artinya idza kana al-ma'mum, apabila itu makmum, bagi al-qira'ah, adalah orang yang bacaannya lambat. Li ajzin khalbiyyin, karena ketidakmampuan dari sananya. Bukan bacaan yang lambat disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Imam itu begitu modelnya dia, nggak bisa cepat. Imam modelnya cepat. Tinggalan mulu Fatihah, sedangkan dia muafiq, yang wajib baginya menyempurnakan diulurkan baginya tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang gitu ya. 3 rukun yang panjang kita udah paham tuh. Ya. I'tidal sama duduk di antara 2 sujud kagak udah Fatihah dia baca, imamnya ruku, Fatihah dia baca. 1 rukun panjang ya. Sami Allahu liman hamidah, imamnya i'tidal. Dia masih belum kelar. Terus i'tidal kagak dihitung. Ada rukun pendek. Imamnya sujud yang pertama. Sujud pertama dihitung karena rukun 2 berarti. Jelas ya? Dia masih belum kelar. Imamnya duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Enggak dihitung karena rukun pendek. Imamnya sujud yang kedua. Ya, berarti rukun panjang yang ketiga. Nah, di sini diambil tuh. Kalau masih belum kelar juga dan imam pengen mengangkat kepala dari sujud yang kedua, langsung dia 2 pilihan salah satunya. Apa? Yang pertama boleh niat berpisah dari iman. Kalau niat berpisah ya udah dalam hati aja, niat berpisah dari iman. Udah tinggal terusin sampai dia. Kagak ada urusan lagi sama kalau sendiri udah. Atau dia masih mau jamaah juga, tinggalkan bacaan Fatihah yang belum selesai itu, langsung menuju kepada keadaan dalam hal ini kagak dapat rakaat. Nanti tambah rakaat setelah salatnya jelas tuh ya, udah gambarannya. Ini udur-udurnya nih yang boleh tertinggal 3 ini sekarang. Jadi yang pertama apa? Si makmum ini lambat bacaan Fatihahnya karena ketidakmampuan dari sananya. Yang pertama. Au syakka hal-ghara, tugas dia. Idza syakka, apabila seorang ragu, si makmum ragu, hal qara al-Fatihah amla, apakah dia telah membaca Fatihah atau belum? Kan bisa begitu. Manusia mahalul khata' wal nisyan. Padahal baru sebentar dia. Bisa lupa kan? Bisa. Yang bingung-bingung lah sekarang. Tadi itu soal jamaah gak bisa. Tadi imam boleh suara kan? Gitu. Ada. Kali kan dia yang menunjukkan kita lemah ya, manusia lemah. Jadi dia syak ragu. Udah baca Fatihah belum ya? Ingat, pelajaran yang lalu nggak boleh kita melalui satu rukun sholat dalam keadaan ragu. Nggak boleh. Ingat tuh, nggak boleh melalui satu rukun sholat dalam keadaan ragu. Digambarkan dulu apa? Dia lagi sujud nih. Kemudian ragu, aneh tadi udah tidak ragu belum ya? Atau aneh tadi udah ruku atau belum ya? Kan ragu dia. Ini kan baina-baina antara sudah ruku dan belum. Ragu ada di tengah. Gak boleh kita melalui satu rukun sholat dalam keadaan. Maka dalam keadaan itu wajib kembali kepada ruku dan ruku secara yakin. Gerakan yang tadi lamun kagak dianggap. Ulangi lagi deh. Kecuali kalau dia sudah mendatangi rukun yang semisalnya. Pas dia lagi ruku, tadi gua rakaat pertama ruku ada ya? Nah, berarti sudah mendatangi rukun yang semisalnya itu ruku. Kalau seperti itu, ulama bilang udah baru dianggap 1 rakaat. Yang tadi, yang rakaat pertama itu, yang ragu, lagun kagak itu. Nah, cuma dalam hal ini bab sujud sahwi dan sunnah baginya untuk sujud
sahwi sebelum salam. Kenapa? Sebabnya apa? Karena dia melakukan satu rukun fi'li, bukan satu rukun fi'li, satu rakaat dalam keadaan ragu. Ya, jika ruknin fi'liyin ma'ahtimal ziyadah, bersamaan dimungkinkan itu adalah bisa aja dari dua ruku betul. Nanti nambahin satu rakaat tuh. Berarti dua. Ini di antara bab sujud sahwi. Lanjut. Kemudian yang ketiga, wa man laha nasi, ai idza nasiya qira'at al-Fatihah. Apabila si makmum lupa membaca surah al-Fatihah, lupa dia. Kalau imamnya ruku, Allahu Akbar, belum baca Fatihah ya. Seringnya begitu. Sering nggak? Bisa terjadi. Mama sering tuh kali ini. Lupa dia, imamnya ruku. Ya udah, dalam hal ini wajib dia membaca surah al-Fatihah. Diudurkan, dimaafkan tertinggal dari imam sampai tidak rukun yang lanjut. Yang keempat, wadif muwafiqan li sunnatin adal, ai artinya idza kana muwafiqan, apabila dia itu adalah makmum yang muwafiq. Ingat, makmum yang muwafiq yang wajib baginya menyempurnakan Fatihah. Muwafiqan lil imam washtaghala, dia menyibukkan bisunnatin, dengan perkara sunnah. Seperti apa? Kadu'ail iftitah, seperti membaca du'aul iftitah. Waraka al-imam, ternyata imamnya ruku. Kan modelnya kita begitu, biasa ini fi salat sirriyah ya, zuhur. Kan baru imam takbir, kita takbir. Kan kita baca iftitah kan gitu ya. Wa ana minal muslimin, imamnya Allahu Akbar, imam langsung baca Fatihah. Kumpul lagi. Bisa enggak begitu? Bisa. Nah ini jangan bingung ente. Nah ente keadaan begini tetap wajib baca Fatihah. Nanti diudurkan, dimaafkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang jelas ya? Itu. Jangan langsung ruku, batal ente ntar. Karena itu makmum muwafiq yang wajib menyempurnakan Fatihah. Itu. Yang kelima, wa man bi saktatin fi dharihi hasal, ai artinya idzan tadhara, apabila si makmum menunggu saktatul imam, berdiamnya imam, liyaqra huwa, untuk membaca dia imam, untuk membaca dia makmum surat al-Fatihah, membaca surah Fatihah. Waraka al-imam, ternyata imamnya ruku. Walam yatamakkan al-makmum, tidak bisa atau tidak sempat bagi si makmum min qira'atil Fatihah, dari membaca Fatihah kulliha, seluruhnya, Allah biha, atau sebagian. Ya, tadi kan sunahnya begitu ya, imam baca Fatihah kita dengerin. Waladhdallin, amin, baru si makmum baca Fatihah. Ternyata imamnya makmum gitu, nunggu sakta. Sunahnya begitu. Imam diam baru ada baca Fatihah. Habis Fatihahnya. Ternyata waladhdallin, imamnya langsung baca surah pendek lagi surah. Inna a'tayna al-kautsar. Atau kagak baca surah sama sekali, di gambaran ini guys. Faraka al-imam, imam langsung ruku. Boleh kan? Boleh, karena baca surah boleh kan? Mengkacau nih imamnya. Lupa lagi. Iya. Lupa lagi guys. Lupa. Kagak baca surah atau baca surah tapi surahnya pendek langsung cepat. Sedangkan makmum dia baca Fatihah nunggu dia. Nah, ini juga tertinggal, diudurkan, dimaafkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Jelas ya? Wa fi hadhihi al-halatil khamsati al-mutaqaddimah, maka dalam keadaan yang 5 ini, al-mutaqaddimah, yang depan maksudnya, yang pertama 1 sampai 5, yuqdaru fiha al-ma'mum, dimaafkan di dalamnya itu makmum ila salasati arkanin tawilah, sampai 3 rukun yang panjang. Bittifaq, sepakat ulama. Ibn Hajar, Imam Romli sepakat. Yang 5 gambaran tadi itu ya,
Lupa gak itu 5? Lupa gak 5 itu? Ada rekamannya? Hah? Ada. Kalau itu orang bahawiyah keinginan kuat buat ta'aluk ya diulangi. Yang 5 apa? Dicatat, ya paling begitu. Ada kan sering terjadi nih. Sering terjadi. Jadi jangan lewat doang. Ya, walaupun duduk aja di majelis ilmu dapat pahala besar. Jadi yang 5 keadaan yang disebutkan tadi diukurkan di dalamnya si makmum tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Bittifaq, sepakat ulama Ibn Hajar sama Imam Romli sepakat. Wa baqiya arba'u halat, yang sisa 4 keadaan. Nah, ini 4 keadaan ada perselisihan pendapat antara 2 imam. Cuma dalam ini kitab pendapat siapa aja nggak disebutkan karena ini ringkasan dari kitab takrirat. Jadi perselisihannya nggak disebutin imam-imamnya. Ya. Apa yang 4? Manama fit tasyahud. Orang yang tidur ya waktu tasyahud. Idza nama al-ma'mum, apabila makmum tidur. Fit tasyahudil awal, di tasyahud yang pertama. Cuma ingat ya, duduknya itu merapatkan bokong belakangnya nempel dengan tempat duduk. Kalau misalnya miring dikit ya batal ya. Ya jelas ya. Ini rapat begitu. Perubahan yang ngantuk ya. Bangun ya mungkin temannya goyangin dia. Tahu imam sudah apa? Nah, ini diuzurkan, tetap wajib baca Fatihah. Diuzurkan baginya tertinggal dari imam 3 rukun yang banyak. Ini pendapat satu Ibn Hajar itu Robi. Pendapat yang lain, dalam hal ini dikatakan masbuk. Diri langsung rukun sama imam. Gugur baca Fatihah aja. Enak juga gitu ya. Tidur aja udah. Gugur bacaan Fatihah. Nah, cuma pendapat tadi dikatakan di sini disebutkan apa? Dikatakan apa? Tetap wajib membaca Fatihah dan diuzurkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang banyak. Yang ketujuh, aw ikhtalat alaihi takbiratul imam mandabat ai idza ikhtalata, apabila samar bercampur alaihi atasnya takbiratul imam, takbirnya imam. Tadi itu gambaran di imam takbir buat ruku, tapi buat berdiri. Nah, ka'ama seperti orang buta. Orang buta nggak tahu, nggak lihat. Cuman kami bersandar dengan suara. Cuman dia nerkanya salah. Sangkanya takbir berdiri, ternyata takbir. Orang buta begitu gambarannya. Dia sangka takbir berdiri, ya udah. Ternyata takbir ruku. Dia belum belajar Fatihah. Imam takbir lagi, sami Allahu liman. Wah, berarti takbir ruku tadi tuh. Nah, diuzurkan baginya tertinggal sampai 3 rukun panjang. Atau fi zulmah, waktu kegelapan. Lagi gelap nih, tiba-tiba mati lampu. Wah, gimana? Ya tadi mirip udah. Sangkanya dia takbir bangun dari untuk rakaat yang setelahnya. Yang ketiga misalnya. Ternyata sami Allahu liman hamidah, berarti takbir ruku yang tadi. Dia belum baca Fatihah. Wajib menyempurnakan itu. Kita ikhtalat bercampur samar alaihi atasnya takbiratul iman. Yang ke-8, kadalladzi yukammilu tasyahuda ba'da imamin qama anhu ghasilan, ai idza jalasa fit tasyahud, apabila si makmum duduk untuk tasyahud. Yukammiluhu, menyempurnakan bacaan tasyahud. Ba'da'an qamal imamu anhu, setelah imam berdiri dari tasyahud pertama, imam udah diri, Allahu Akbar. Rakaat ketiga ya, baca Fatihah. Di makmum menyempurnakan baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Imam udah diri nih. Ada. Disempurnakan baca tasyahud. Imam udah diri. Pas diri imamnya ruku. Itu bagian uzur juga, diuzurkan sampai 3 rukun yang selesai itu.
yang nadhaman bait terakhir itu kelengkapan aja. Tapi ditambahkan di sini wa man nasiyal qudwata, orang yang lupa dari makmum. Itu makmum lupa dari makmum. Walam yatadzakkar, kagak ingat dia illa melainkan wal imamu sajidun, imamnya sudah sujud. Wah, parah lagi. Dia lupa dari makmum. Sangkanya sholatnya sendiri. Baru ingat, ya mungkin dia merem kali ya. Lupa, ya, lagi pikiran. Fikrah misalnya. Iya, ternyata baru itu makmum ya. Nah, imamnya udah sujud. Sujud pertama kan, atau sujud kedua. Ya pilihan aja antara dua itu. Karena nggak keburu juga. Ya kalau masuk sujud pertama masih keburu Fatihah mungkin. Butuh dia. Nanti diwudurkan tertinggal dari imam 3 rukun yang penting sebelum imam bangkit mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Kalau masih belum selesai Fatihah, 2 pilihan tadi. Ya, ini yang terpisah atau langsung tinggalkan Fatihah menuju kepada keadaan imam. Ya, kesulitan itu. Terus sedikit lagi. Idrakut takbiratul ihram, mendapati takbiratul ihram, yanalul ma'mumu. Si makmum mendapati fadla takbiratul ihram, keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Idza hadaraha, apabila itu makmum menghadirkan akan takbir ma'al imam bersama imam, washtagala biha, dan ia menyibukkan. Ya, habis. Baik tentang apa kali kita. Dan ia menyibukkan. Ya. Dan ia menyibukkan makmum ya pihak dengan itu takbir ba'dahu, setelah imam, mubasyarah, secara langsung. Itu namanya mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Jadi dihadirkan takbiratul ihramnya imam, setelah imam Allahu akbar baru menyibukkan takbiratul ihram dia. Falau ta'akhara, nah, apabila telat takbirnya si makmum, walau yasiran, walaupun telatnya sebentar, fatathu al-fadilatu, luput atasnya fadilah takbiratul ihram bersama imam. Jadi kalau ente itu suatu salat kata Nabi, takbiratul ihram ma'al imam, inti sari salat di situ. Dalam artian pahala besar, gitu maksudnya. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kapan tadi? Menghadirkan takbiratul ihramnya imam, selepas takbir langsung dia takbiratul menyibukkan langsung takbiratul ihram. Kagak pakai nunggu lagi. Fa in ta'akhara walau yasiran, kalau dia telat walaupun hanya sebentar, fatathu al-fadilatu, maka luput baginya fadilah takbiratul ihram bersama imam. Wala yadhurru, titik di situ. Wala yadhurru, enggak apa-apa, ta'akhurun yasirun, telat yang sebentar, linahwi taswiyatus sufuf. Karena seperti untuk meluruskan barisan shaf, awis siwak atau siwak enggak apa-apa itu. Kalau ente terlambatnya sebentar tapi karena limaslahati salat, karena barisan shaf ada yang samping ente kagak benar. Imam udah Allahu akbar, baru mau takbir dah ya. Tapi sih sebentar. Kan telat dikit kan? Atau siwak, belum siwak. Imam udah takbir, siwak dikit. Nah, ini dikatakan la yadur, enggak apa-apa. Tetap dapat fadilah takbiratul ihram bersama. Nah, cuma kalau bukan dari masalah salat, Allahu akbar imam. Allahu akbar. Nah, ini ta'akhir yasir, yang bukan dari maslahat salat. Nah, ini fatathu al-fadilah, luput baginya fadilah takbiratul ihram. Itu luar biasa Ustaz. Dalam Zubat dikatakan wal fadlu fi takbiratul ihrami bil istighali aqibal imam. Keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam bil istighali, dengan menyibukkan aqibal imami, setelah imam. Nah, ingat, takbiratul ihram bersama imam jangan diartikan takbiratul ihramnya bareng, nggak boleh. Banyak yang mengerti begitu. Jadi kapan mulai takbiratul ihram si makmum?
setelah imam selesai sempurna takbiratul Allahu Akbar, udah nyebutin ro imam, baru makmum mulai. Imam belum nyebut ro, makmum dah a. La tan'aqid salatu, maka enggak sah salat. Jelas ya? Banyak orang tuh imam belum selesai udah Allah. Imam Allahu Akbar, dia udah Baru banyak yang nggak belajar banyak. Ya. Salah. Banyak sampingannya ada banyak dulu. Pernah kita rasain. Salah, enggak boleh. Udah tua sih ya. Iya. Dia sangka dapat fadilah takbiratul ihram bersama Imam. Nah, ini kalimat mahal imam nih, repot nih. Bersama imam, jadi setelah imam selesai langsung dia. Itu maksudnya, bukan Barang. Makanya menyebutkannya mesti diterangin. Takbiratul ihram bersama. Wah, ini bersama, kakaknya bareng repot. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Allah?